Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita tentang definite integral. Video bagian awal untuk pengantar definite integral, yaitu jumlah Riemann, sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum itu juga kita sudah mengenal introduction to area, ya, pengantar untuk luas daerah. Dan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang definite integral. Ini referensi utama kita, jadi bahan-bahan ini Bapak screenshot dari sini. Apa definisi dari integral tentu tersebut? Definisi dari integral tentu. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada sebuah interval tertutup a, b. Jika limit ini ada, maka kita katakan f adalah sebuah fungsi yang dapat diintegralkan pada selang AB. Limit norm P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N, f x bar I dikali delta xi. Bentuk ini sudah familiar, ya, sudah kita bahas dalam pengantar luas juga di integral di jumlah Riemann. Kalau limit ini ada, maka fungsi f tersebut integrable, dapat diintegralkan, terintegralkan pada selang tertutup a, b. Selanjutnya, integral a, b, fx dx kita sebut sebagai definite integral atau integral tentu, atau juga dikenal dengan istilah integral Riemann dari fungsi f dari a ke b. Diberikan sebagai berikut. Jadi integralnya kita cari dengan mencari limit dari sigma ini. Inilah dia definisi definite integral. Jadi kalau disuruh mencari integral ini, ya, integral tentu dengan menggunakan definisinya, berarti kita mencari limit yang ini. Secara umum, integral a, b, fx dx gives the signed area of the region trapped between the curve y equals fx and the x-axis on the interval a, b, meaning that a positive sign is attached to areas of part above the x-axis and a negative sign is attached to areas of part below the x-axis. In symbols, artinya secara umum integral a, b, fx dx itu adalah luas daerah yang berada di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu x pada selang interval x-nya itu dari a sampai b. Ini dia, ya. Nah, kalau dari selang a sampai b kan ada dua kemungkinan. Ada dia di bawah sumbu x dan di atas sumbu x. Kalau di atas sumbu x berarti y-nya positif, kan? Tapi ketika dia di bawah sumbu x, maka y-nya negatif. Namun untuk area, untuk luas, tentu tidak ada yang negatif. Nah, secara simbol, integral a, b, fx dx itu sama dengan E up atau area daerah yang di atas sumbu x dikurang dengan area yang di bawah sumbu x. Mana dia yang up dan down tadi? Nah, ini dia. Area yang ini adalah area E up gitu, ya, di atas sumbu x. Sedangkan yang ini adalah di bawah sumbu x. Ya kan? Dengan dikasih negatif ini nanti dia menjadi area yang positif. Coba kita lihat. The meaning of the word limit in the definition of the definite integral is more general than in earlier usage and should be explained. The equality, persamaan limit ini sama dengan L ini, berarti bahwa corresponding to each epsilon besar dari 0, there is a delta besar dari 0 such that mutlak sigma fxi delta xi kurang L itu kecil dari epsilon. Definisi limit, ya. Nah, for all Riemann sums
untuk semua jumlah Riemann, integral I sama dengan 1 sampai N fx bar I delta AXI for f on untuk fungsi f pada interval tertutup A, B, for which the norm P of the associated partition is less than delta. In this case, we say that the indicated limit exists and has the value L. Nah, ini definisi-definisi ya. In our definition of integral A, B, fx dx, we implicitly assume that A kurang dari B. We remove this restriction with the following definition. Integral A ke A fx dx sama dengan 0. Integral dari A ke A, lihat batasnya ini, batas atas, batas bawahnya sama dari fungsi ini, maka hasil integralnya adalah 0. Kalau yang ini, integral dari AB fx dx sama dengan negatif integral BA. Jadi kalau batasnya ditukar, maka dia menjadi negatif dari BA. Dengan syarat A itu lebih besar dari B. Ya? Nah, sehingga untuk contoh integral dari 2 sampai 2 x pangkat 3 dx, ini hasilnya adalah 0 berdasarkan yang ini. Sedangkan integral 6 sampai 2 x pangkat 3 dx itu karena 6-nya lebih besar ya, batas atas itu biasanya lebih besar, sedangkan sekarang batas bawah yang lebih besar. Maka berdasarkan definisi yang ini, kita bisa membuat integral ini menjadi negatif integral 2 sampai 6 x pangkat 3 dx. Bisa ya? Bisa. Finally, we point out that x is a dummy variable in the symbol A sampai B, integral A sampai B fx dx. By this, we mean that x can be replaced by any other letter, provided of course that it is replaced in each place where it occurs. Thus, integral AB fx dx itu akan sama dengan integral AB ft dt sama dengan integral AB fu du. Ya. Oke. What functions are integrable? Fungsi-fungsi apa yang dapat terintegralkan? Not every function is integrable on a closed interval a, b. Tidak semua fungsi dapat diintegralkan pada sebuah interval tertutup A, B. For example, the unbounded function. Ya, contohnya fungsi yang unbounded function ya, yang tidak ada batasnya ini. Misalnya fx-nya itu adalah 1 per x kuadrat jika x tidak sama dengan 0, fx sama dengan 1 jika x sama dengan 0. Which is graphed in figure 8 dalam gambar 8 is not integrable on interval min 2 sampai 2. Tidak dapat diintegralkan pada interval min 2 sampai 2. Jadi intervalnya ini min 2 sampai 2. It can be shown that for this unbounded function, the Riemann sum can be made arbitrarily large. Therefore, the limit of the Riemann sum over min 2, 2 does not exist. Ya, dari sini kita lihat kalau x-nya tidak sama dengan 0, maka dia yang dipakai fungsi adalah 1 per x kuadrat. Namun, ketika x-nya sama dengan 0, y-nya itu, fx-nya itu adalah 1. Nah, kalau dilihat di sini dia bahwa Riemann sum-nya itu tidak ada limitnya gitu ya pada interval min 2, 2. Teorema yang pertama, teorema keterintegralan ya, integrability theorem. If f is bounded on, jika f adalah sebuah fungsi yang dibatasi pada interval a, b tertutup a, b, and if it is continuous there except at a finite number of points, then f is integrable on a, b.
Dan jika dia continue ya, kecuali pada finite number of point, f adalah terintegralkan pada selang a, b. In particular, secara khusus, if f is continuous on the whole interval a, b, it is integrable on a, b. Jadi secara umum, secara khusus, jika f itu adalah sebuah fungsi yang continue pada semua pada keseluruhan interval a, b, maka dia dapat diintegralkan pada a, b tersebut. Sebagai konsekuensi dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut ini adalah dapat diintegralkan untuk setiap closed interval a, b. Fungsi apa saja itu? Yang pertama, fungsi polinomial atau suku banyak, fungsi sinus dan kosinus, fungsi rasional, provided that the interval a, b contains no point where the denominator is null. Kalau untuk yang ketiga ini, fungsi rasional, dia akan dapat diintegralkan dengan syarat ini ya, integral a, b-nya itu tidak mengandung titik yang membuat denominatornya nol. Kalau fungsi rasional kan dibagi dengan nol, nggak bisa ya, tak terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana kita mengkalkulat atau menghitung definite integral tersebut? Contoh, hitunglah integral min 2 sampai 3 dari x tambah 3 dx. Saat ini kita ingin menghitungnya menggunakan definisi dari integral tentu. Maka partition the interval min 2, 3 into n equal subintervals, each of length in delta x sama dengan 5 per n, in each subinterval xi kurang 1 sampai xi, use xi bar sama dengan xi as the sample point, then x0 adalah min 2. Kenapa x0 kita min 2? Lalu x1 adalah min 2 ditambah delta x, berarti min 2 ditambah 5 per n, ya. Terus x2-nya berarti min 2 ditambah 2 delta x sama dengan min 2 ditambah 2 dikali 5 per n. Xi adalah min 2 ditambah I delta X sama dengan min 2 ditambah I 5 per N. Dan seterusnya sehingga Xn adalah min 2 ditambah N dikali delta X sama dengan min 2 ditambah N dikali 5 per N. N-nya habis, 5-nya ini ditambah min 2 berarti 3. Ini dari mana? Pemisalan kita ya, misalkan kita partisi menjadi 5. Bukan menjadi 5, maksudnya itu dari min 2 sampai 3 ini kan jaraknya 5 ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu, jaraknya 5 satuan ya. Kemudian dibagi menjadi sebanyak n bagian, yang mana masing-masing intervalnya itu, subintervalnya itu memiliki delta X dari seperti ini. Oke. Thus, fx1 sama dengan xi tambah 3 sama dengan 1 ditambah i per 5 per n. And so, sigma i sama dengan 1 sampai n, fxi delta x, fx bar i delta xi sama dengan ini. Lalu yang ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Delta X adalah 5 per N, Fxi adalah 1 ditambah I 5 per N. Lalu ini kita masukkan sigmanya ke sini, dikali ini, ya kan? Lalu yang ini juga masuk ke sini, 5 kali 5, merubahnya ke bentuk ini bisa ya? Yang pertama ini dulu, tunggu. Yang dalam kurung ini dikali dengan 5n, berarti di sini 5n. Lalu 5n ini dikali dengan ini, berarti 5n-nya dibawa keluar, tinggal 1 di dalam. Yang ini 5 kali 5, 25 per n pangkat 2, i. Lalu ini dia, i-nya tinggal 25 per n kuadratnya di sini. Lalu
Yang ini berdasarkan rumus-rumus sigma ya, rumus-rumus jumlah. Lalu lihat yang ini sama dengan n. Lalu yang ini adalah n kali n tambah 1/2. Dari mana Pak? Dari sini. Lihat special sum formula pada pertemuan pada pembahasan sebelumnya. Di buku Anda ada itu. Dan akhirnya ini adalah 5. Lalu ini bisa dihitung ya. Hasilnya adalah 25/2 dikali ini 1 ditambah 1/n. Since P is a regular partition, maka P itu menuju 0 is equivalent to N menuju tak hingga. We conclude that sigma integral min 2 sampai 3 X tambah 3 dx itu sama dengan limit P menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N F X bar I kali delta XI. Ini berdasarkan definisi kan? Maka limit N menuju tak hingga, hasil ini tadi adalah 5 ditambah 25/2, 1 ditambah 1/n. Dari mana datangnya? Ini yang tadi kita cari ya. Sehingga hasil dari limit N menuju tak hingga yang seperti ini adalah 35/2. Jadi integral min 2 sampai 3 X tambah 3 dx itu sama dengan integral sama dengan 35/2. Nah, we can easily check our answer since the required integral gives the area of the trapezoid in figure 9. Nah, ini dia. The familiar trapezoid area formula A sama dengan setengah A tambah B kali tinggi ya. Ini kalau untuk menceknya, ini kan kalau digambar dia seperti trapesium. Maka rumus luas trapesium itu adalah setengah A dikali A ditambah B. Berarti ini ya, sisi sejajar ini ditambahkan. Lalu tingginya adalah yang ini. Oke? Maka hasilnya sama, 35/2. Ini kita menentukan integral tentu dengan definisinya. Walaupun nanti kita bisa dengan mudah ya, tanpa perlu mencari seperti ini, untuk menentukan integral tentu dari fungsi yang kita cari ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang the interval additive property. Jika f adalah sebuah fungsi yang yang dapat diintegralkan pada sebuah interval yang mengandung titik A, B, dan C, maka integral A C fx dx itu sama dengan integral A B fx dx ditambah integral B C fx dx. Lihat batasnya ya, batas integralnya. Kalau integral f itu ada pada interval yang mengandung titik A, B, C gitu ya, maka integral AC dari A sampai C itu sama dengan integral dari A sampai B, lalu ditambah dengan integral dari B sampai C. No matter what the order of A, B, and C. Dengan contoh, dari 0 sampai 2, integral 0 sampai 2 ya, kita bisa cari integral 0 sampai 1 ditambah integral 1 sampai 2. Ini contohnya. Which most people readily believe, but it is also true that integral 0 sampai 2 x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 3 x kuadrat dx ditambah integral 3 sampai 2 x kuadrat dx. Lihat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba lihat. Which may seem surprising. If you mistrust the theorem, you might actually evaluate each of the above integrals to see that the equality holds. Jadi kalau Anda tidak percaya, coba hitung nih. Nah, nanti hasilnya akan sama. Gitu ya. Nah, itulah dia materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa kita lanjutkan dengan latihan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.